Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget nih hari ini, karena kita bakal memulai sebuah perjalanan yang benar-benar akan membuka mata dan pikiran kita. Di sesi ini, kita bakal membedah sumber-sumber sejarah, jurnal budaya, sampai data ekologi untuk membawa Anda ke sebuah pulau yang sering banget disalahpahami. Kita akan menelusuri Madura, dan saya berani jamin, di akhir sesi ini kita bakal merombak total apa yang selama ini mungkin Anda pikir Anda ketahui tentang wilayah yang luar biasa ini. Coba deh jujur, pas dengar kata Madura, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran? Hamparan tambak garam yang panas terik? Atau mungkin karapan sapi, lengkap dengan pacuan sapi jantan yang super agresif? Nah, tahan dulu bayangan itu. Karena hari ini, kita akan membongkar asumsi-asumsi tersebut. Kita bakal mengungkap kisah-kisah spionase masa lalu, monopoli industri berkelas dunia, sampai rumus matematika yang tersembunyi di balik dinding keraton. Siap-siap ya, karena Madura itu jauh-jauh lebih kompleks dari sekedar stereotipnya. Oke, mari kita selami ini. Ada 6 dimensi Madura yang bakal kita bahas. Spionase dan logistik VOC, monopoli garam, matematika tersembunyi di keraton, harmonis sate sono, transit burung global, dan terakhir, warisan maritim serta medis. Kita mulai dari perhentian pertama kita. Bagian 1, spionase dan logistik VOC. Kita masuk ke sejarah militer yang penuh intrik nih, tepatnya di Bangkalan. Ada yang namanya Benteng Air Reference, luasnya 980 meter persegi, dibangun sama VOC tahun 1744. Nah ini bukan sekedar pos pertahanan biasa loh, benteng ini dibangun spesifik buat memata-matai pergerakan Kesultanan Cakraningrat. Bayangin aja, dindingnya tuh dari batu bata putih khas lokal dengan ketebalan sampai 60 cm. Tempat ini dulunya jadi gudang senjata utama Belanda buat numpas pemberontakan dari Jawa, Bali, Bone, sampai Jambi. Yang bikin tambah merinding, benteng kuno yang hampir terlupakan ini sekarang jadi pemukiman pensiunan Brimob. Dan percaya nggak percaya, banyak penghuninya yang ngaku masih sering lihat penampakan serdadu Belanda di sana. Lanjut ke bagian 2, mari kita bergeser dari urusan militer ke sebuah hegemoni industri. Monopoli garam dan perlawanan. Madura dijuluki Pulau Garam tuh ada alasannya. Kristal garam pesisir pulau ini ukurannya besar-besar dan bentuknya pipi, jadi nggak gampang menggumpal. Kualitas juara inilah yang bikin garam Madura jadi rebutan di Eropa sejak abad ke-18. Karena sadar ini komoditas politik yang menguntungkan banget, pemerintah kolonial Belanda akhirnya bikin monopoli industri besar-besaran. Puncaknya di awal abad ke-20, kota Kalianget di Sumenep disulap jadi pusat industri super modern. Mereka sampai bangun pabrik briket canggih, pelabuhan sentral, bahkan jalur kereta api khusus Kalianget Kamal cuma buat ngirim jutaan ton garam. Tapi tentu aja, eksploitasi ini nggak dibiarkan gitu aja sama masyarakat lokal. Petani garam di sana melawan pajak tinggi dengan cara yang unik dan cerdik banget. Daripada nyerang secara frontal yang berisiko, mereka memilih taktik akar rumput. Mereka sengaja menurunkan kualitas garam atau melakukan sabotase yang disebut ngoret. Apa itu ngoret? Itu adalah aksi pencurian diam-diam, mengambil kembali garam hasil keringat mereka sendiri. Ini benar-benar jadi bukti ketangguhan orang Madura ngelawan mesin monopoli raksasa pada zaman itu. Sekarang kita bertransisi ke titik puncak intelektual dari penelusuran kita. Bagian ketiga, Mad Tourism di Keraton Sumenep. Kebayang nggak sih, sebuah keraton, istana kerajaan tradisional ternyata nyimpen sebuah masterclass matematika? Ya, lewat konsep wisata edukasi Mathurism, kita bisa lihat ukiran di pintu kantor Koneng Keraton Sumenep. Dan percayalah, ukiran ini bukan sekedar buat pemanis mata. Mereka membentuk pola rekursif berulang yang sebenarnya adalah inti dari geometri fraktal. Leluhur kita ratusan tahun lalu udah memahat karya ini dengan sudut presisi yang gila banget. Mulai dari 45, 90, sampai 180 derajat. Benar-benar sempurna. Dan kalau kita jalan-jalan di dalam keraton, matematika ini tersebar di mana-mana. Coba deh, perhatikan atap gerbang utama. Itu bentuknya segitiga yang presisi. Terus, atap kantor Koneng dirancang dengan bentuk trapesium. Masuk ke dalam lagi, ada lemari penyimpanan tombak keraton yang membentuk geometri balok persegi panjang yang akurat. Sampai kereta Melor, kereta hadiah dari kerajaan Inggris karena Sultan ngebantu nerjemahin prasasti kuno yang konsepnya tuh lingkaran sempurna. Tur sejarah yang biasanya cuma soal cerita masa lalu, tiba-tiba berubah jadi pelajaran geometri yang luar biasa kan? Jadi, poin krusialnya di sini adalah, arsitektur Keraton Sumenep ini dirancang dengan sangat apik oleh seorang arsitek Tionghoa bernama Lau Pianggo. Ada motif swastika di ukiran pintunya yang secara matematis rasionya presisi banget. Tapi secara kultural, wow, ini melambangkan monumen nyata dari toleransi beragama dan akulturasi. Sebuah perpaduan epik
antara budaya Islam, Jawa, Eropa, dan Tiongkok. Belum lagi, keraton ini juga nyimpen Al-Quran raksasa yang beratnya, dengerin ya, sampai 500 kilogram. Semuanya menyatu secara harmonis. Oke, kita rileks sedikit yuk dan geser ke tradisi lokal komunitas setempat. Bagian keempat, Harmoni Sape Sono. Saat dengar kata sapi di Madura, pasti banyak dari kita yang langsung kepikiran karapan sapi. Kebayangnya balapan yang super maskulin, adu cepat, suara teriakan, dan agresivitas sapi jantan kan? Tapi tunggu dulu, Anda udah pernah dengar tradisi Sape Sono belum? Ini kebalikannya banget loh. Lahir dari perayaan pasca panen para petani, tradisi ini justru pakai sapi-sapi betina. Nggak ada tuh yang namanya adu cepat sampai garis finish. Di sini murni soal keindahan, kelembutan gerak, keserasian berjalan, dan kerjasama antar warga. Di perayaan Sape Sono ini, sapi-sapi didandani pakai perhiasan tradisional yang cantik banget, terus diarak pelan-pelan sambil diiringi alunan musik khas Saronen. Tradisi ini benar-benar nanamin rasa bangga ke kearifan lokal. Petani diajarkan buat ekstra sabar merawat hewan mereka, dan yang paling penting, menitik beratkan pada kebersamaan. Nggak ada sama sekali tekanan atau kompetisi ketat yang bikin tegang. Benar-benar sebuah filosofi keharmonisan dari masyarakat agraris Madura. Selanjutnya, kita putar haluan ke keajaiban ekologi. Bagian 5, mangrove dan migrasi global. 10. Coba ingat baik-baik angka 10 ini. Ini bukan sekadar angka acak. Ini adalah kunci dari sebuah usaha konservasi global yang luar biasa, yang letaknya tersembunyi di Kabupaten Bangkalan. Angka 10 itu adalah tinggi dari sebuah menara pantau yang ada di Taman Pendidikan Mangrove Labuhan. Hutan mangrove ini bukan sekedar hutan hijau biasa, teman-teman. Ini adalah lokasi transit krusial. Bisa dibilang, ini tuh semacam bandara internasional yang aman buat ribuan burung migran dunia. Burung-burung langka, kayak trinil kaki merah dan kuntul kecil terbang jauh menembus benua dari Siberia dan Alaska, mampir dulu di Madura sebelum akhirnya lanjut ke Australia. Menara 10 meter tadi dipakai buat memantau keselamatan mereka dan mengedukasi masyarakat supaya stop perburuan liar. Keren banget kan? Madura ternyata punya peran sebesar ini buat rute migrasi burung dunia. Dan ini membawa kita ke titik terakhir perjalanan kita hari ini. Bagian 6, warisan maritim dan medis. Mari kita lihat dulu soal keahlian maritimnya yang melegenda. Di desa Slopeng, Sumeneb, para pembuat perahu itu nggak cuma sekedar merangkai kayu. Secara turun-temurun, mereka mempertahankan cetak biru arsitektur perkapalan kuno yang kalau dilacak, umurnya nyampe ke era kejayaan Kerajaan Majapahit. Buktinya apa? Pengrajin lokal Madura inilah yang dipercaya merakit kapal replika bersejarah Spirit Majapahit yang dipakai berlayar untuk misi perdamaian internasional. Ini bukti nyata kalau seni maritim Madura diakui banget di tingkat dunia. Terus ngomongin warisan, kita nggak bisa ngelewatin jamu Madura. Ini jelas lebih dari sekedar minuman herba. Ini adalah identitas. Dan yang bikin saya salut, komunitas di sana proaktif banget ngajarin tradisi meracik jamu ini ke anak-anak muda lewat lokakarya. Jadi kearifan lokal soal pengobatan alami tetap hidup, sekaligus ngasih bekal buat generasi mudanya biar mandiri secara ekonomi. Nah, setelah kita muter-muter hari ini, dari menyingkap benteng rahasia VOC, ngelihat taktik cerdik petani garam ngelawan monopoli, takjub sama matematika di balik ukiran keraton, sampai ngebahas bandara transit buat burung migran dunia, gimana pandangan Anda tentang Madura sekarang? Pasti udah jauh banget dari sekedar julukan Pulau Garam aja kan? Harapan saya, eksplorasi ini bisa ngasih Anda apresiasi baru buat lapisan-lapisan kompleksitas yang bikin pulau ini begitu hidup. Dan mungkin banget, ini bakal bikin Anda pengen ranselan dan nge-eksplor keajaiban tersembunyi Madura secara langsung. Terima kasih banyak udah nemenin saya ngobrol di sesi kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita berikutnya.